teman-teman bakal beli handphone Nothing Phone 3 ini atau iPhone 16 Pro. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, casing handphone yang sebenarnya ini casing biasa, jeli case transparan, tapi ini paling aneh, paling nyeleneh. Kenapa? Karena ini casing kok tuh ya, kalau teman-teman lihat ini bolong-bolong kayak gini, aneh banget. Ya, ini adalah casingnya Nothing Phone 3. Segmentasinya ini masuknya ke mid range premium ya, nggak bisa dibilang flagship juga karena chipsetnya bukan yang paling tinggi. Box handphonenya juga unik ya, dia bentuknya persegi seperti ini, ngasih penampakan bagian backdoor handphonenya. Ini handphone punya dimensi standar kayak handphone kelas menengah ke atas ya, di 6,7 inci. Terus juga ini bukan handphone yang tipis ya, ini lumayan tebal menurut gua, 9 mm. Terus bobotnya juga ini di atas 200 gram, jadi bukan handphone yang enteng juga. Nah, yang paling nyeleneh dari si Nothing Phone 3 ini sebenarnya kan bagian belakangnya terlihat transparan kayak gini ya. Terus ada kayak garis-garis begini, ada lubang-lubangnya, terus ada bulat sirkular kayak seperti ini. Cuman yang paling nyeleneh adalah ini ya, penempatan kameranya. Ini tuh seolah-olah kayak dia lagi ngedesain kamera nih ya, lagi bikin kamera, diceplokin sini, taruh jepret, terus taruh lagi jepret, udah. Terus setelah itu kayak ada revisi, ya kelupaan lensa telenya belum, taruhlah lensa tele di sini, tapi karena buru-buru naruhnya asal itu ceplok gitu. Nah ini kan di pinggir tuh, kalau teman-teman lihat ini mepet garis, mepet ujungnya tuh ya. Kata bosnya si Nothing Carpe, kalau yang suka ini bakal suka banget, tapi kebanyakan orang itu nggak suka. Dia memang sengaja menciptakan seperti itu buat orang-orang segmented ya, yang memang kayak ingin nyaring mana nih orang-orang yang benar-benar fanboynya Nothing, yang suka dengan desainnya Nothing kayak gitu. Termasuk kalau gue sih suka-suka aja. Di bagian depan ini sudah terpasang anti gores ya bawaannya. Nah, yang gue suka juga dari Nothing Phone ini sebenarnya adalah layarnya. Dia sudah dari dulu sih ya, dia udah bikin walaupun bezelnya bukan yang tertipis, tapi udah simetris gitu. Jadi dilihatnya tuh enak, dan juga tampilan UI-nya ini menarik ya. Ini bukan bawaan basicnya seperti ini, tapi ini udah gua set. Gue pakai launcher tambahan widgetnya itu dari third party, jadi kelihatannya biar biar minimalis seperti ini. Terus kita lihat dulu untuk versi OS-nya ya. Versinya Android 15 dengan security patch-nya di bulan Juni, ini udah paling update ya. Kalau kita lihat nih sini, Nothing OS-nya adalah versi 3.5. Di sini langsung kelihatan ya. Chipsetnya yang gue bilang tadi ini bukan pure flagship karena masih pakai Snapdragon 8S Gen 4. Jadi bisa dibilang flagship juga ya enggak juga sih ya gitu, tapi mid range premium lah lebih tepatnya. Terus untuk RAM-nya 12GB fisiknya, storage-nya ada yang 256, ada yang 512, baterainya 5150 mAh yang menurut gua ini basic aja. Kalau sekarang kan handphone China itu rata-rata udah bisa 5500, 6000 atau bahkan 7000 gitu ya. Ya ini 5150. Terus kameranya dia pakai triple 50 megapiksel, tapi nanti kita akan bahas belakangan. Sekarang kita pengen coba lihat di sini ya. Nah, ini yang menarik, namanya Glip Interface. Jadi ini adalah glipnya. Kalau dulu yang sebelum-sebelumnya itu glip lightingnya ya, itu bisa nyala di sekujur bagian backdoornya, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi, diganti cuman di bagian sini aja. Jadi glip display ya. Nah, Glip Interface ini brightness-nya bisa kita atur 1, 2, 3 dan 4. Tuh, ini semakin terang. Kemudian di sini ada pilihan Glip Toys-nya. Nih, yang sudah tersedia saat ini setelah diupdate itu ada kayak digital clock, ada penunjuk baterai, Glip Mirror ini buat kayak petunjuk kalau kita lagi selfie pakai kamera belakang ya. Ada bayangan muka kita jadi kita bisa ngukur-ngukur. Terus ada stopwatch juga, terus ada kayak game gitu, spin bottle. Jadi yang biasanya kalau kita pakai botol fisik ya, kita main truth or dare kayak gitu. Nah itu bisa pakai handphone ini. Terus ada leveler, ini gue belum coba. Ada solar clock, ini sama penunjuk waktu, penunjuk jam. Terus ada bisa sweet juga ya, Jepang, rock paper scissor. Terus ada magic 8 ball, cuman itu aja sih pilihannya. Tapi kedepannya gue rasa ini bakal ditambah lagi, bakal lebih banyak lagi, karena nanti harusnya komunitas-komunitas itu dibuka, mereka bisa ngasih input dan juga bisa ngasih mainan baru untuk Glip Toys-nya ini. So far kita bisa tinggal pilih aja, tinggal tambahin dan bisa kita atur susunannya nanti berdasarkan posisi ya. Nih, tinggal dipencet terus dipindahin kayak gini. Oke. Terus di sini juga bisa
tentunya bisa buat ringtone ya. Tuh. Dia akan ngikutin dengan suaranya, suara ringtone-nya. Kemudian juga kita bisa set buat indikator volume ya. Misalkan kita ngikutin volume tuh, ini kecil, makin gede. Tuh. Seiring dengan volume makin gede, ini bulatannya makin gede. Lucu sih kayak gitu ya. Terus kita bisa atur juga always on glipnya. Jadi kita bisa pakai untuk nih always on-nya. Cuman 3 sih pilihannya, bisa jadi digital clock, bisa nunjukin sisa kapasitas baterai, bisa juga untuk solar clock ya, penunjuk waktu tapi dengan kayak ini sunset matahari gitu ya. Patokannya seperti itu. Terus di sini kita juga bisa ngatur buat essential notification. Jadi ini custom. Misalkan kita bisa set nih ya namanya nih, misalkan gua mau cobain misalkan Instagram ya, gue bikin. Terus di sini bisa aktif untuk semua aplikasi atau tertentu aja. Karena tadi gua mau bikin khusus untuk Instagram, jadi gua centang Instagram aja. Udah gue pilih. Terus di sini kita bisa optional milih kontaknya. Misalkan kita dapat DM atau dapat mention dari akun tertentu, misalkan gebetan kita gitu ya, kita bisa pilih di sini tuh ya. Tapi kalau enggak ya udah buat semua orang. Nah di sini kita bisa pilih nih ikonnya, banyak disediain bawaannya, atau kita bisa custom sendiri. Kita bisa pakai foto, kita bisa pakai download icon yang ada di internet atau apapun itu ya, bisa. Jadi ketika ada notif nongol dari Instagram, itu akan muncul ikonnya yang sesuai dengan yang sudah kita pilih tadi. Jadi kita tahu, bisa kita bedain. Misalkan ada chat Telegram, oh lambangnya lambang Telegram, bisa kita set. Oh misalkan ada chat WhatsApp, kita bisa pakai ikonnya WhatsApp. Dan juga kalau misalkan kita pakai Nothing Phone 3 ini, kita wajib banget naruh handphonenya itu harus menghadap bagian backdoornya, menghadap ke atas. Kenapa? Ya biar nggak sia-sia ya, udah diciptain fiturnya seperti ini. Jadi kalau ada notif masuk, kita bisa tahu, oh ada ini nih, ada pesan masuk lah atau ada apa kayak gitu ya. Kalau kita taruh layar menghadap ke atas, ini selain kurang enak, bahaya juga karena teman-teman bisa lihat nih bagian belakangnya ini kameranya tuh menonjol. Jadi kalau kita nggak pakai casing, taruh begini, wah ngeri banget. Makanya kita wajib banget pakein casing nih, bawaannya seperti ini. Nah ketika sudah pakai casing, sebenarnya ya masih terlihat nggak pakai casing, karena casingnya transparan, jadi masih tetap bagus-bagus aja. Terus juga ini sebenarnya kan ada bolongan di sini ya. Nah ini bisa dipencet nih, touch responsif. Jadi kalau kita pencet, nah ini bisa kita ganti glipnya mau jadi apa nih gitu. Nah ini kan kayak stopwatch misalkan ya, kita udah kalau mau ganti-gantinya tekan sekali aja kayak gini. Kalau kita mau pilih, tekan yang lama kayak gini ya, flip bottle nih, tekan tuh, kita lepas. Nah jadi kayak gini. Oke, terus misalkan kita mau ini ya, mirror selfie, kita tekan langsung aktif. Nah ini bayangan kita nih tuh. Tuh ini muka gua nih, halo, tuh, kelihatan ya, tipis-tipis tuh, gitu. Unik sih menurut gua, dan gua rasa ini potensinya cukup besar. Harusnya nanti bisa dibikin lebih beragam lagi fungsinya seperti yang ada di Dot Matrix-nya ROG Phone yang terbaru ya. Gua harap sih akan kayak gitu, bisa misalkan kita bisa kasih teks apapun itu. Nah terus juga kalau misalkan teman-teman pakai untuk ngerekam, ini sebenarnya ada satu lagi, ini lampu nih bisa menyala berwarna merah, bisa diaktifin bisa dinonaktifin kalau misalkan kita lagi ngerekam video. Nah ini warnanya nyala nih, merahnya tuh ya, gitu kelihatan. Jadi orang tahu, oh ini lagi dipakai buat ngerekam video tuh, kedap-kedip. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dengan harga semahal itu kira-kira siapa nih orang yang tertarik beli gitu ya, balik lagi. Nah sekarang gue pengen tanya juga ke teman-teman semua, kalau punya rejeki ya 15 juta sampai dengan 18 juta, teman-teman bakal beli handphone Nothing Phone 3 ini atau iPhone 16 Pro. Nah ini ya, dengan iPhone ini kan sebenarnya udah standar banget ya, maksudnya standar handphone mewah gitu yang bisa diajak ngapain aja, buat konten, buat main game, buat medsosan, pokoknya ini enak lah, gengsinya juga dapat. Atau lebih memilih handphone yang unik seperti ini gitu.
untuk pertama kalinya ya gue cukup suka dengan kemampuan kameranya. Kenapa? Karena cukup bisa mengimbangi flagship Android ataupun iPhone 16 Pro ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari beberapa hasil foto seperti ini, berikut ini teman-teman bisa bandingin. Memang kalau kita adu detail, somehow kadang-kadang Nothing Phone ini detailnya lebih soft ya. Tapi menurut gue ini soal karakter aja, bisa kita edit lagi ataupun nanti bisa di-adjust lagi gitu ya. Kita bisa pakai ada beberapa preset. Ini juga cukup bisa dibilang meniru presetnya iPhone ya. Jadi di sini ada preset yang original, ada black and white, ada retro, ada soft focus, ada wide angle, dan ada lenticular. Bedanya apa? Kita bisa nambah lagi preset-presetnya ini hanya dengan scan QR. Jadi kita tinggal masuk ke websitenya Nothing atau ke community-nya Nothing. Nanti akan ada teman-teman di luar sana yang nge-share preset yang mereka bikin. Kita tinggal scan QR-nya, nanti otomatis akan bertambah ke sini. Ini udah otomatis tinggal kita pakai aja ya, setupnya itu sudah diatur sama mereka. Salah satu salah satu kejeniusan si Nothing ini untuk melibatkan komunitasnya untuk bikin preset yang menarik sehingga hasil fotonya juga bisa lebih asik ya buat diulik. So sekali lagi ya, gue coba tanya ke teman-teman semua, coba jawab di kolom komen di bawah. Kalau teman-teman punya dana yang mencukupi, bakal lebih milih yang mana? Menjadi tim mainstream dengan memilih iPhone 16 Pro atau tim anti mainstream dengan memilih si Nothing Phone 3 ini. FYI, gue sempat pakai ini 2 hari kemarin. Ketika gue pakai di luar itu memang nggak bohong ya, banyak orang yang istilahnya kayak aware dan ngeh gitu, wah itu handphone apa ya gitu. Terutama kalau orang-orang yang memang ngikutin perkembangan handphone ya, perkembangan teknologi. Terus juga ketika gue bayar pakai kris gitu ya kan, otomatis handphonenya gue sodorin ke belakang gini kayak lagi motret. Nah itu juga sama tuh ya, kayak orangnya bingung gitu, wah handphone apa nih gitu. Nah kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang Nothing Phone 3 ini, mungkin bisa komen aja, nanti gue akan bikin reviewnya yang lebih mendetail lagi. So untuk video kali ini segini aja, terima kasih.